Salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ida Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Adi Budaya. Amin, amin, amitabha, haleluya, astungkar. Oke, dulur-dulur, pagi-pagi sambil dengar kicauan burung yang sangat indah, Cip. Pemandangan yang sangat sejuk. Pepohonan yang sangat cantik, ya. Hendaklah kita selalu selalu belajar meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara selalu membiasakan diri setiap hari, step by step, tahap demi tahap, ya dulur ya. Belajar untuk melihat segala pemandangan, ya, kicauan burung, hamparan langit yang sangat indah, ya. Belajarlah bahwa yang terlihat itu bukan lukisannya, tapi yang kita lihat adalah sang pelukisnya, dulur ya. Tapi yang kita lihat adalah sang pelukisnya, dan yang kita agungkan keindahannya, kesejukannya, kemerduannya adalah sang pelukisnya, bukan lukisannya, ya. Itu baru kita tergolong manusia yang arif bijaksana, yang cerdas secara spiritual juga secara intelektual, ya dulur ya. Ya saudara-saudaraku, mari kita terus tingkatkan kecerdasan saudara-saudaraku dengan cara selalu meningkatkan step by step, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, hari per hari, yaitu derajat atau kadar dari eling lan waspodo kita, atau ingatan dan kewaspadaan kita, ya. Karena di dalam falsafah Jawanya, sak pekja-pegjane wong kang lali, tasik luwih pekja wong eling lan waspodo, ya. Kalau boleh saya tambahkan, mungkin sak sakti-saktine menungso, tasik luwih sakti wong eling lan waspodo. Sak karomah-karomahe menungso, tasik luwih pekja wong eling lan waspodo. Apa maneh? Wes sembarang. Jadi yang tertinggi adalah eling lan waspodo. Kemudian untuk menyejukkan hati kita, dada kita, pikiran kita, kita harus berpedoman pada falsafah Jawa, yaitu pada filosofi Jawa, ya, Java, Indonesia Java, yaitu ojo rumangsa bisa, tapi kudu bisa rumangsa, ya. Artinya jangan merasa bisa, tapi harus bisa merasa, ya. Itu artinya wong sing eling, orang yang selalu eling maksudnya selalu ingat siapa dirinya dan siapa Tuhannya, ya. Siapa dirimu dan siapa Tuhanmu, ya. Man antum waliman antum, dari mana, selalu mengingat man antum waliman antum, dari mana kamu dan akan kemana kamu,
Itu aja cukup, maka dadamu akan bahagia. Kemudian selalu berprinsip bahwa dalam segala situasi dan kondisi, ya, dengan siapapun itu, kamu harus menggunakan jurus falsafah Jawa juga, yaitu ngono ya ngono, ning ya ojo ngono, atau ngono ya ngono, mbok ya ojo ngono, yang artinya seperti itu ya seperti itu, tapi ya jangan seperti itu, atau begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu. Itu artinya kamu harus menjadi orang yang arif bijaksana di dalam membuat segala keputusan, membuat segala kebijakan, membuat segala peraturan, membuat segala prinsip, ya, prinsip hidup, ya, atau membuat aturan kalau kamu sebagai bos, ya, atau di dalam menilai, ya, di dalam menilai, khususnya menilai orang lain, kamu harus pakai jurus ngono ya ngono, ning ojo ngono, ya. Baru kamu orang yang memiliki kesadaran universal atau memiliki wawasan insektarian, ya. Tuhan itu adalah bersifat universal dulu, sehingga apapun yang ada pada diri Tuhan itu bersifat universal, ya. Penglihatannya universal, pendengarannya universal, kemampuannya universal, kebisaannya universal. Apapun segalanya pada diri Tuhan itu bersifat universal. Orang-orang yang selalu eling lan waspodo dan terus meningkatkan kadar iman eling lan waspodonya, maka dia akan semakin universal di dalam segala hal, terutama di dalam berpikir, di dalam menilai sesuatu, di dalam menyikapi segala sesuatu, sehingga mindsetnya dari orang yang selalu meningkatkan eling lan waspodo akan sangat tinggi di dalam penilaian kepada segala sesuatu. Kenapa? Karena yang dia lihat pada segala sesuatu itu adalah sang penciptanya, bukan ciptaannya. Karena yang dia lihat pada segala lukisan yang sangat indah ini di semesta jagat raya ini, yang terlihat adalah pelukisnya, bukan keindahan alamnya lagi, tapi kedahsyatan, kehebatan, kecerdikan, kecerdasan dari pelukisnya. Itu baru jadi manusia yang memiliki wawasan insektarian yang sangat dahsyat, memiliki wawasan atau cara pandang atau di dalam menyikapi segala sesuatu akan memiliki sifat keuniversalan, ya dulu, ya. Maka itulah orang yang patut dimintai nasihat atau dijadikan narasumber atau dijadikan maha guru, ya. Orang seperti itu dia tidak pernah lagi bisa melihat kejelekan. Kejelekan sudah tidak ada di dalam otaknya. Yang dilihat semuanya indah, semuanya baik adanya. Kenapa? Karena yang terlihat adalah sang penciptanya. Karena yang terlihat adalah sang penciptanya, bukan ciptaannya. Kalau kamu masih terlihat ciptaannya, berarti imanmu masih sangat perlu diperbaiki. Tapi kalau kamu kemanapun arah matamu memandang, yang terlihat adalah sang penciptanya, baru kamu dinyatakan sebagai ahli marifatullah atau arif billah atau arifin atau alifullah atau orang yang sangat arif bijaksana. Dan kamu layak menjadi raja maharaja, kamu layak jadi presiden, kamu layak jadi apapun. Jadi maha guru, guru besar, maharesi, asiseh, al-muhtador, ya, al-mukarom, al-habib, tuan guru, tuan sayyid. Jadi al-mahdi pun berhak orang seperti itu, karena sudah memiliki wawasan universal, sudah memiliki kesadaran universal. Apa itu kesadaran universal? Kesadaran universal itu adalah kesadarannya Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah membeda-bedakan antara kuman-kuman, virus dan manusia maupun dewa maupun malaikat, disamakan. Yang berbeda adalah ketakwaannya. Yang dibedakan oleh Tuhan adalah ketakwaannya, bukan kehebatannya, bukan kesaktiannya, bukan kealimannya, bukan kejuhatannya, bukan jago sholatnya, bukan jago puasanya, bukan jago zikirnya, bukan banyak duitnya, bukan punya gunung berlian. Tapi yang dinilai oleh Tuhan, oleh Allah adalah takwanya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takwa, bahkan takwa pun belum cukup. Allah perintahkan agar kamu takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baru antum itu muslim. Jadi muslim ini super berat, bro. Sangat berat, sangat amat berat. Jangan dikira jadi muslim itu gampang. Muslim itu harus haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bani Adam, ku anta wa zawjukal jannah. Ya ayyuhan nas, su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya dulur-dulur ya, semoga kita menjadi orang yang paling dicintai Tuhan, paling disukai oleh Tuhan. Ambil hati Tuhan, cari perhatian terus kepada Tuhan. Dengan cara selalu hanya curhat kepada Tuhan. Curhat lewat apa? Lewat doamu, lewat segala amal ibadahmu. Kamu harus pandai memilih-milih ibadah. Kamu harus pandai memilih-milih waktu ibadah. Kamu harus pandai memilih-milih tempat untuk ibadah. Kalau kamu ingin mendapatkan nilai ibadah yang istimewa, ya dulur ya. Kalau kamu ingin mendapat nilai, poin atau rapot yang istimewa, atau ijazah atau piagam yang istimewa dari Tuhanmu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, kenapa sih harus sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing? Karena semua agama itu adalah sama. Ya, sama. Orang bodoh yang bilang agama itu berbeda-beda ya. Tuhan itu hanya ada satu. Tuhan itu dari zaman dulu kala, jagat raya belum ada, hanya ada satu. Hanya saja para pembawa risalahnya itu yang berganti-ganti karena zamannya, tahunnya ya yang berbeda-beda. Semua agama itu visi dan misi dari Tuhan. Tuhan itu hanya ada satu di semesta alam. Semua agama itu visi dan misinya dari Tuhan. Dan Tuhan itu hanya ada satu di seluruh jagat raya dan dari zaman dulu kala. Tuhan hanya ada satu, ya. Cuma saja pembawa risalahnya sesuai dengan kemajuan zaman, ya. Dulu tahun berapa, sekarang tahun berapa, dan umurnya manusia, umurnya utusan itu cuma sampai berapa, maka utusannya diganti lagi oleh Tuhan. Sampailah kepada utusan yang bernama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Muhammad? Muhammad adalah utusan Allah, seperti utusan Allah yang lain juga, yang wajib kita imani sesuai dalam rukun iman, ya, sesuai di dalam rukun iman. Yang wajib kita imani semua. Muhammad adalah penyempurna, ya, penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Semuanya kitabnya Tuhan, semua itu agamanya Tuhan. Cuma Muhammad datang sebagai pembawa risalah, membawa utusan, hanya menyempurnakan agama-agama yang terdahulu. Oleh sebab itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ditugaskan oleh Allah hanya 23 tahun sebagai Rasul di bumi ini, di planet bumi ini. Kenapa? Ya karena dia memang cuma hanya penyempurna. Hanya penyempurna. Sosok yang menyempurnakan. Nah, kitabnya bernama Al-Quran.
Berarti kitab suci Al-Quran adalah penyempurna dari seluruh kitab-kitab suci. Karena seluruh kitab suci itu adalah wahyu dari Tuhan. Dan Tuhan itu hanya ada satu, ya. Oke, seperti itu dulu penyegaran, pencerahan pagi hari, penyegaran rohani, penyegaran spiritual, supranatural. Saudara-saudaraku, semoga bermanfaat. Bila kalian menganggap tidak bermanfaat, saya mohon maaf lahir dan batin sebesar-besarnya. Semoga saudara-saudaraku semua diampuni atas segala dosa-dosanya, dosa kedua orang tuanya, dosa para leluhurnya, karma buruk para leluhurnya, para gurunya, dan seluruh orang kampungnya diampuni oleh Tuhan, ya. Dilancarkan segala urusannya, ya. Yang sedang punya bermasalah, cepat diselesaikan masalahnya oleh Tuhan dengan hasil yang terbaik, ya. Semoga kita selalu mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan, sehingga kita bisa selamat sampai dunia akhirat dan di antara dunia dan akhirat, alias di segala keadaan kita di dalam keadaan selamat. Selamat dalam versi Tuhan, bukan selamat versinya manusia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salam jaya Nusantara, rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, 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 Santi Om. Om Mane Padme Hum. Haleluya. Astungkar.